Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini, semoga semua dalam kondisi sehat dan tidak ada kekurangan satu apapun. Baik, rekan-rekan mahasiswa program studi penyuluhan dan komunikasi pertanian yang dalam hal ini mengambil mata kuliah perubahan sosial. Di pertemuan yang 1 sampai dengan ke-7, kita sudah mempelajari terkait dengan beberapa materi seperti perspektif teoritis tentang perubahan, kemudian teori psikologi sosial, kemudian mekanisme perubahan, perspektif materialis, kemudian banyak hal terkait dengan dasar-dasar perubahan sosial. Nah, di pertemuan pasca UTS ini, di pertemuan ke-9 sampai dengan ke-15 nanti, dengan saya akan belajar terkait dengan bentuk-bentuk perubahan sosial. Nanti akan ada dibagi beberapa subbagian. Di antaranya yang pertama adalah evolusi, kemudian difusi inovasi, lalu kemudian yang ketiga adalah bentuk perubahan sosial terkait dengan akulturasi, faktor penyebab dan proses perubahan sosial. Lalu akan kita lanjutkan lagi terkait dengan pertumbuhan penduduk dan perubahan sosial, serta yang terakhir adalah pembangunan dan perubahan sosial. Nah, setelah materi sampai dengan pertemuan ke-15 disampaikan, nanti yang ke pertemuan yang terakhir atau yang ke-16 kita akan mengevaluasi hasil pembelajaran bersama melalui ujian akhir semester. Nah, pada kesempatan kali ini di pertemuan yang ke-9 kita akan belajar terkait dengan pola-pola kebudayaan atau lebih tepatnya bentuk perubahan nanti pada aspek evolusi. Nah, secara umum, pola kebudayaan itu terdiri dari 3 bentuk. Yang pertama adalah evolusi, kemudian ada akulturasi, dan juga difusi. Nah, evolusi itu apa? Evolusi bisa diartikan sebagai perkembangan kehidupan kebudayaan, mulai dari bentuk yang rendah ke bentuk yang lebih tinggi, mulai dari yang sederhana sampai dengan suatu bentuk yang lebih kompleks. Nah, dalam proses evolusi ada 3 proses yang berlangsung, yaitu adanya upaya untuk mempertahankan kelestarian dari budaya itu sendiri. Kemudian dalam proses keberjalanannya itu suatu kebudayaan itu bisa menemukan atau memunculkan adanya inovasi sehingga budaya tetap eksis dan diwariskan kepada generasi-generasi yang selanjutnya. Namun ada satu momentum pula yang apabila budaya itu tidak berkembang atau tidak bisa diwariskan kepada generasi-generasi setelahnya, maka budaya itu dengan sendirinya akan punah. Dan ketika proses tersebut itu berlangsung siklusnya secara terus-menerus dalam sejarah kehidupan manusia. Nah, akan ada 3 bentuk dari proses kebudayaan itu. Yang pertama adalah pelestarian, yaitu suatu proses untuk mempertahankan kelestarian hidup yang dibuktikan dalam kebiasaan dan adat istiadat masyarakat, yang sebagian besar itu dipertahankan atau diwariskan melalui proses sosialisasi. Proses sosialisasi ini salah satunya dikenalkan oleh keluarga, oleh orang tua kepada anak, kepada generasi-generasi setelahnya melalui pembiasaan, melalui pewarisan, pengajaran terhadap kebiasaan atau budaya-budaya yang sudah dianut orang tuanya atau generasi yang terdahulu. Jadi misalnya ada orang tua yang mengatakan misalkan kepada anaknya, "Dek, kalau misalnya nanti ada yang lahiran atau ada yang meninggal atau ada momen tertentu, itu misalnya melaksanakan kenduri, melaksanakan upacara adat apa." Nah, misalkan seperti itu. Kemudian proses yang inovasi tadi itu merupakan suatu inovasi, ciptaan, temuan, dan perubahan unsur-unsur budaya yang ada dan penyebarannya dari satu masyarakat ke masyarakat yang lain. Jadi ada suatu temuan, suatu ciptaan, dan temuan atau ciptaan itu tidak hanya berhenti pada satu komunitas atau kelompok tertentu, namun juga disebarkan kepada kelompok atau masyarakat yang lain. Nah, yang ketiga adalah kepunahan. Itu berarti suatu budaya akan mengalami suatu kehilangan, ya, unsur penting dari budaya secara tidak sengaja maupun yang disengaja. Kepunahan dapat terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama karena proses seleksi, karena memang sudah dianggap tidak relevan lagi, sudah mulai dianggap tidak
sesuai dengan kondisi sekarang, maka suatu budaya itu mulai ditinggalkan, ya, ditinggalkan dan tidak diwariskan kepada generasi-generasi yang selanjutnya. Kemudian bisa juga karena peperangan, satu generasi atau satu masyarakat kelompok besar begitu ya, habis, sehingga budaya tersebut tidak bisa dilanjutkan lagi. Penaklukan juga termasuk bagian dari itu, dan juga wabah penyakit yang bisa menghancurkan atau bisa memusnahkan kelompok-kelompok atau komunitas manusia. Nah, yang berikutnya ada dua teori terkait dengan teori evolusi kuno pada abad ke-19, bisa kita lihat yang disampaikan oleh dua ilmuwan, yaitu Lewis Morgan dan juga Edward Tyler. Morgan mengatakan ada 8 proses evolusi dari semua bangsa di dunia. Yang pertama adalah terkait dengan era liar tua atau zaman paling awal sampai manusia menemukan api. Pada zaman ini manusia masih hidup secara liar, belum menetap. Kemudian kalau kita lihat di film-film itu kan, kalau di zaman manusia purba itu menggunakan pelita ataupun menggunakan masak dan sebagainya, halnya dengan api untuk sebagai pertahanan juga. Apa yang kedua? Tahap yang kedua menurut Morgan adalah era liar madya, atau sejak manusia menemukan api sampai dengan manusia menemukan senjata untuk mempertahankan diri maupun untuk menjaga agar mereka tidak terancam, ya, baik oleh kelompok yang lain maupun oleh hewan buas dan sebagainya. Era liar muda atau sejak zaman manusia mulai menemukan senjata sampai pandai membuat tembikar dan masih berprofesi sebagai pemburu, ya, sudah menemukan senjata dan senjatanya itu sudah dimulai digunakan untuk memburu, baik seperti model kapak perimbas, itu muncul di era liar muda ini. Kemudian era barbar tua atau zaman sampai manusia mulai berternak dan mengenal budaya tanaman, meskipun saat itu belum bisa dikatakan belum tentu menetap. Dia membuka lahan, ditanami, kemudian dia berpindah lahan ke tempat yang lain, ya. Kemudian era barbar madya atau zaman sampai manusia pandai membuat peralatan dari logam, ya. Pada masa ini manusia sudah bisa tidak hanya dari tanah liat, tidak hanya dari peralatan dari alam, tapi sudah bisa mengolah peralatan dari logam, dan salah satunya adalah dari proses pembuatan logam kan dengan api juga, sebagaimana yang ditemukan oleh era-era sebelumnya. Era barbar muda atau zaman sampai manusia mengenal tulisan, manusia sudah mulai menggambar, mulai menciptakan huruf sampai dengan berkomunikasi melalui tulisan. Dan dua yang terakhir adalah era peradaban purba dan era masa kini, di mana sudah tulisan, bahasa itu sudah mulai dikuasai oleh manusia, bahkan manusia kelompok yang satu dengan kelompok yang lain saling mempelajari bahasa-bahasa yang berbeda di antara mereka. Nah, inti dari evolusi kuno merupakan penekanannya ada di bentuk organisasi sosial yang paling primitif, yaitu adalah keluarga matrilineal. Dan bentuk akhir evolusi kuno adalah terbentuknya keluarga patrilineal dan patriarkat, di mana laki-laki itu merupakan bagian keluarga yang mendominasi atau punya peran dominan, ya. Dan garis keturunan bilateral dan keturunan batih muncul di penghujung tingkat evolusi yang berada pada tahap selanjutnya. Edward Teller juga menyatakan bahwa menelusuri evolusi keagamaan, ya, dari manusia dulu sampai dengan kepercayaan terkait dengan animisme, baik yang kemudian bersifat politeisme, mengakui banyak, mempersekutukan banyak sebagai kekuatan, kemudian hingga monoteisme, satu kepercayaan. Budaya adalah suatu hal yang kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, dan kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan setiap kemampuan serta kebiasaan manusia sebagai anggota masyarakat itu sendiri. Nah, kebudayaan manusia dalam sejarah evolusi itu berjalan melalui 3 tahap, yaitu tahap savagery, kemudian barbarian, dan civilization. Apa itu savagery? Savagery merupakan suatu kondisi di mana manusia bertahan hidup dengan cara berburu, menciptakan benda-benda untuk berburu dari sekitar mereka, baik berupa bentuknya bentuk-bentuk yang diolah dari kayu, dari batu, termasuk dari tulang juga yang dimanfaatkan untuk berburu. Makanya ada temuan-temuan zaman dulu, misalkan
tadi ya kapak perimbas, kemudian tulang yang dijadikan sebagai alat untuk memburu juga. Nah, yang kedua adalah era barbarian, di mana pada tahap ini manusia sudah mulai mengenal bercocok tanam, terjadi perkembangan alat dari logam itu sendiri. Kemudian civilization atau manusia sudah mengenal tulisan tadi ya, kemudian sudah muncul kehidupan yang lebih modern, kehidupan perkotaan, termasuk juga sampai dengan membangun bangunan-bangunan yang besar, bangunan-bangunan yang tinggi, baik untuk model tempat tinggal maupun tempat untuk beribadah atau mengekspresikan kepercayaan dari manusia zaman dulu. Nah, abad ke-20 pada awalnya itu merupakan evolusi kuno mulai mengalami kemunduran, di mana kebanyakan teori evolusi kuno tidak didasarkan atas data yang memadai dan akurat, serta tidak melakukan penelitian lapangan yang intensif. Nah, di awal abad 20 ini cenderung meremehkan peranan kebudayaan pinjaman, kuatnya sikap etnosentrisme atau yang menganggap budaya yang lebih baik, paling baik, dengan menjatuhkan atau menganggap rendah bahkan penghinaan ya kepada masyarakat atau budaya lain yang dianggap kurang maju. Nah, begitu. Yang berikutnya, era teori evolusi baru. Ini evolusi baru memandang adanya evolusi sebagai proses perkembangan kumulatif baik kuantitas maupun kualitas. Kuantitas berkaitan dengan skala angka, misalnya bertambahnya jumlah energi, kemudian ciri demografis atau intensitas komunikasi. Jumlah penduduknya semakin banyak, kemudian mobilitas penduduk juga semakin sering, komunikasi antar lintas budaya, lintas kelompok masyarakat sudah banyak terjadi. Secara kualitas juga munculnya komponen budaya yang bersifat baru dengan memasukkan atau menyatukan komponen yang ada menurut cara-cara yang baru. Leslie Wade menyatakan beberapa hal. Yang pertama, kebudayaan harus dipahami menurut 3 lapisan. Lapisan yang pertama adalah lapisan teknologi yang rendah, kemudian lapisan menengah, dan lapisan filosofis yang tertinggi. Dalam hal ini, teknologi dari perkembangannya membentuk sistem sosial dan falsafah yang mencerminkan suatu sistem sosial maupun teknologi yang melandasinya. Kebudayaan dianggap sebagai proses yang bersifat simbolis, berkelanjutan, kumulatif, dan juga maju atau progresif. Hukum evolusi kebudayaan dinyatakan dalam satu rumus C sama dengan E kali T, di mana C adalah culture, E adalah energi, dan T adalah teknologi. Energi, budaya ditentukan oleh perkembangan dari energi dan juga teknologi. Sehingga dalam hal ini kita tahu bahwa ternyata teknologi membuat atau memiliki suatu posisi yang sangat penting dalam evolusi kebudayaan itu. Nah, makanya di era 4.0 sekarang banyak hal yang kemudian berubah. Dari yang misalkan kita contohkan sekarang ketika kita kuliah dulu sudah difasilitasi dan diperkenankan adanya kuliah daring, kita belum berpikir mengoptimalkan kuliah daring tersebut. Tetapi begitu kemudian kondisi pandemi memaksa kita untuk memanfaatkan teknologi, akhirnya muncul model pembuatan kuliah dengan video daring seperti ini, kemudian mengaplikasikan Zoom, platform webinar secara online yang dulu sangat dianggap masih terlalu umum dan belum terbiasa di masyarakat maupun di dunia, bahkan di dunia pendidikan. Nah, tidak ada penemuan atau inovasi dapat muncul kecuali bila perkembangan kebudayaan telah mencapai titik yang dapat menambah satu unsur baru. Penemuan atau penciptaan terkait penciptaan di sepanjang sejarah itu bisa saja terjadi secara serentak, ya. Adanya inovasi kemudian mengimbas banyak kelompok tersebar ke berbagai penjuru, ya maka akan terjadi perubahan secara serentak juga. Selanjutnya, Julian Stewart mengatakan adanya evolusi multilinear, di mana pendekatan evolusi multilinear ini lebih kepada penegasan bahwa ada keteraturan persilangan kebudayaan yang berarti, tetapi keteraturan itu harus menyinggung seluruh masyarakat manusia. Dan pada waktu yang bersamaan, terdapat keteraturan persilangan budaya yang menghasilkan perubahan budaya itu sendiri. Ya, dan perubahan budaya tersebut merupakan hasil adaptasi terhadap lingkungan. Ya,
karena kondisi lingkungan yang berubah, maka budaya menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi. Stewart juga menyebutkan adanya proses adaptasi sebagai ekologi kebudayaan. Untuk memenuhi suatu sejauh mana perilaku ditentukan oleh faktor lingkungannya, digunakan metode ekologi kebudayaan. Nah, metode ekologi kebudayaan ini meliputi yang pertama adalah analisis hubungan antara teknologi dan juga lingkungan. Kemudian analisis pola perilaku yang timbul dalam mengolah kawasan tertentu dengan alat teknologi yang tertentu pula, serta menentukan seberapa jauh pola perilaku mempengaruhi berbagai bidang dari kebudayaan. Marsan Sahlin dan Elman Service ini juga menambahkan bahwa evolusi dianggap sebagai satu kemajuan yang ditandai adanya gerakan serentak pada dua arah. Yang pertama adalah terciptanya keanekaragaman melalui perubahan kemampuan untuk menyesuaikan diri lebih spesifiknya, sehingga dalam hal ini muncul bentuk-bentuk baru yang dibedakan dari yang lama, ya. Kemudian yang kedua, menimbulkan kemajuan, muncul bentuk-bentuk yang lebih tinggi dan bahkan melampaui dari yang sebelumnya sudah ada, ya, lebih tinggi dari yang sebelumnya, yang awal dianggap lebih rendah. Nah, peningkatan kemampuan adaptasi adalah relatif. Setiap orang sesuai dengan situasi dirinya sendiri, dan tak ada orang yang lebih baik kemampuan adaptasinya daripada orang lain di dalam kebudayaan yang lain pula. Oleh karena itu, masing-masing budaya tentu karena kondisi kemampuannya berbeda-beda, maka dalam hal ini itu juga siapa yang lebih survive, dia yang akan lebih menjamin punya peluang untuk bisa berlanjut budayanya dan diwariskan. Namun pada sisi yang lain yang tidak bisa adaptif, dengan sendirinya dia akan ditinggalkan, bahkan berkurang, bahkan mungkin bisa saja lenyap, ya. Nah, demikian untuk pengantar pada pertemuan yang ke-9 ini terkait dengan bagaimana suatu evolusi itu bisa menyebabkan terjadinya perubahan sosial di masyarakat. Adanya pewarisan budaya yang seharusnya diturunkan atau diwariskan kepada generasi-generasi setelahnya, bisa saja itu terwariskan, tersosialisasikan dengan baik. Namun ada kalanya juga dalam hal ini budaya itu tidak terwariskan dengan baik, sehingga dia berubah atau malah punah, atau justru mengalami adaptasi yang berbeda bentuknya dari budaya-budaya yang sebelumnya, dimodifikasi, mengalami penyesuaian yang sesuai dipakai, yang tidak sesuai ditinggalkan, sehingga memunculkan budaya yang masih eksis meskipun dia berbeda atau mengalami perubahan dari budaya yang sebelumnya. Nah, selanjutnya akan kita simak atau kita lanjutkan pada